semoga pengalaman dari Bu Kasih ini bisa menjadi pelajaran berharga buat teman-teman sekalian yang siapa tahu dari teman-teman sendiri atau mungkin saudara atau mungkin temannya ada yang berencana ingin membeli waralaba juga. Mungkin pengalaman yang dari Bu Kasih ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa eh, waralaba banyak macamnya ya. Ada yang autopilot, maksudnya kita tinggal menjadi investor pasif, tapi ada juga yang waralaba yang kita harus menjadi investor aktif dan lain-lain. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita masih ada kesempatan waktu meeting ini sampai jam 21. Jadi mungkin Bu Kasih bisa langsung saja untuk menyampaikan pengalamannya. Kalau ada yang nanti ada share screen, nanti yang saya yang sampaikan. Silakan Bu Kasih. Baik, terima kasih Pak Bunu. Saya izin buka video ya Ya, Pak. silakan Bu Kasih. Yang lain kalau mau buka video juga boleh kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Bunu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dan Pak Ade. Lama banget nih, baru kelihatan lagi. Alhamdulillah, terima kasih karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ya, berbagi cerita tentang pengalaman saya berbisnis waralaba. Kalau mungkin nanti saya jelaskan perbedaan antara waralaba dengan kemitraan ya Pak, karena ternyata mungkin banyak orang yang belum tahu tentang kemitraan itu dan kemitraan dan waralaba itu ternyata berbeda menurut pandangan bisnis gitu ya kalau dan dengan orang awam. Jadi awalnya saya mau ceritakan dulu kenapa saya bisa membuka bisnis waralaba, apalagi khususnya dengan perusahaan yang sekarang saya jalin kerjasamanya. Tapi untuk saat ini sedang dalam proses penyelesaian sebetulnya Pak. Jadi awalnya dulu perusahaan ini memang punya beberapa brand yang cukup apa namanya, marak ya. Jadi brand-nya itu masih baru tapi udah punya personal branding sendiri di market gitu. Kalau yang saya ambil salah satu produknya itu adalah restoran mie Lamian. Dulu perusahaan ini berdiri di tahun 2017, tapi awal produknya itu bukan mie Lamian, tapi awal produknya itu masih restoran fine dining gitu, Pak. Jadi belum dibuka untuk kemitraan. Karena ini adalah awalnya perusahaan keluarga yang membuka peluang kemitraan itu adalah anaknya si bapak yang punya perusahaan ini. Jadi sebenarnya perusahaan ini tuh anak perusahaan yang cukup besar, Pak. Dan kita sudah tahu juga brand produknya ya, karena ini termasuk rival salah satu produk mie instan yang cukup besar di Indonesia. Awalnya saya dulu sempat searching beberapa produk franchise, salah satunya kopi juga. Cuma waktu itu ternyata untuk membangun bisnis franchise kopi dengan nama brand ini tuh cukup besar modalnya. Akhirnya kan saya menyesuaikan dengan budget yang saya punya. Lalu saya bandingkan dengan perusahaan yang saya bermitra sekarang. Ternyata budget saya lebih masuk ke si restoran mie ini. Akhirnya saya coba untuk cari tahu perusahaannya, lalu bagaimana sistem kemitraannya mereka. Dapatlah saya itu nomor marketingnya. Tapi waktu itu saya belum survei lebih dalam, belum survei mendalam tentang perusahaan, hanya survei tentang produk dan outlet-outlet mereka saja. Termasuk sistemnya juga saya belum survei gitu, belum survei secara jelas.
Waktu ketemu dengan marketingnya, jadi saya diberikan sebuah proyeksi. Proyeksinya ini, sudah pasti menggiurkan ya Bapak Ibu dengan, modal yang ya modalnya sebenarnya cukup besar, tapi proyeksi mereka itu seperti BEP-nya hanya sampai 18 bulan gitu. Jadi, mungkin agak kalau menurut saya untuk sebuah, produk usaha bisnis F&B, BEP 18 bulan itu termasuk yang sangat cepat, apalagi dengan modal yang sekian banyak gitu ya. Dan itu mereka menawarkannya dengan sistem autopilot. Waktu saya tanyakan kenapa hanya ada sistem autopilot dan tidak ada, manajemen sendiri bagi kemitraan, karena mereka ingin semua outlet mereka itu sustainable dan memang di-handle dengan sistem yang sama gitu. Jadi dari hulu ke hilir itu memang mereka maunya satu sistem gitu, tidak mau ada yang berbeda dan karena menjaga, personal branding mereka juga. Jawabnya seperti itu. Akhirnya, begitu melihat proyeksinya, saya merasa, "Oh, ini cukup bagus juga." Lalu saya surveilah kembali ke outlet-outlet yang memang waktu itu mereka lebih banyak ada di dalam mall. Nah, di luar mall atau yang outlet standalone itu pertama kali ada di Jakarta adalah outlet di kalau outlet yang di Jakarta itu pertama outlet punya saya yang di Tebet, lalu yang kedua ada di Bekasi, daerah Pondok Gede. Setelah meeting dengan marketing, akhirnya kita setuju dengan biaya-biaya dan, untuk lokasi mereka juga yang pilihkan, beberapa tempat diberikan ke saya, lalu saya survei ke beberapa titik yang mereka berikan, akhirnya saya deal untuk di Tebet. Karena waktu itu pasca pandemi, jadi, untuk biaya sewa itu terbilang tidak melonjak ya, karena memang ruko yang saya sewa waktu itu sudah tutup selama sekitar hampir 2 tahun karena pandemi. Akhirnya diberikan harga yang cukup murah dari landlord-nya. Setelah deal dengan proyeksi, meeting beberapa kali dengan, tim dari manajemen dan tim dari, apa tuh namanya, desain. Jadi mereka kan kalau perusahaan seperti ini sudah punya cuklaknya sendiri ya, Pak, termasuk desainnya dan apa namanya, standarnya bagaimana, saya tinggal ngikutin aja. Jadi memang seperti yang Pak Bunuk tadi bilang tuh, saya hanya sebagai investor gitu, tapi ada beberapa hal yang perlu, di digarisbawahi sih ketika kita menerima, apa namanya, eee, apa tuh, laporan laporan ininya, Pak, apa namanya, kayak laporan untuk biaya-biayanya RAB maksud saya. RAB-nya itu kita harus cek berkali-kali ya, karena ternyata begitu ada permasalahan di belakang, saya cek RAB-nya, pelaporan mereka itu realisasinya berbeda dengan yang sudah ada gitu. Setelah saya bayar-bayar semuanya, di proyeksi awal itu kan ada biaya franchise fee. Nah, itu tertera di proyeksinya, franchise fee dengan jelas, tetapi di dalam kontrak yang diberikan kepada saya itu tidak ada tertera franchise fee, adanya adalah kemitraan. Nah, kalau untuk, kita mungkin yang belum pernah merambah ke dunia bisnis franchise atau waralaba, taunya kemitraan itu ya franchise gitu ya, Pak. Karena saya juga baru pernah pertama kali gitu, membuat bisnis, bekerja sama dengan, perusahaan waralaba atau kemitraan seperti ini. Jadi, salahnya saya itu tidak berkonsultasi dengan orang yang lebih mengerti atau lebih tahu tentang isi kontrak
dari kerjasama tersebut, gitu. Akhirnya banyak, beberapa hal yang ternyata saya miss, terlewat dari proyeksi dan juga kontraknya itu banyak yang tidak sesuai. Yang diproyeksi ada tetapi tidak dicantumkan di dalam kontrak. Nah, itu saya baru tahu setelah terjadi sengketa beberapa bulan yang lalu. Akhirnya setelah, buka jalan di tahun pertama itu semuanya masih baik-baik aja, termasuk laporan keuangan, mereka juga masih memberikan, nota-nota biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulan ketika, laporan laba rugi, dikirimkan ke saya. Tetapi di tahun kedua, itu ada beberapa item yang mereka hilangkan, seperti nota-nota biaya untuk perbaikan, maintenance, dan lain sebagainya, pokoknya nota-nota vendor pihak ketiga, itu tiba-tiba mereka hilangkan gitu. Nah, saya pernah tanya, "Kenapa tidak dikirim lagi?" Kata mereka, untuk, meminimalisir gitu, meminimalisir laporan-laporan gitu. Jadi yang diberikan oleh mereka itu hanya laporan laba rugi, laporan gaji karyawan, lalu laporan keuangan dengan pihak e-commerce dan, apa namanya, laporan per eee, apa namanya itu kalau kita mesin edisi gitu, kerjasama dengan perbankan, itu aja yang dilaporkan ke mitra dan saya tanya ke mitra yang lain ternyata juga sama seperti itu. Jadi untuk nota-nota itu tuh sudah tidak dicantumkan lagi. Saya pernah beberapa kali juga menemukan kejanggalan seperti, HPP ya, HPP dari tahun pertama, lalu saya bandingkan dengan HPP tahun kedua, itu terlihat naik drastis. Karena di tahun pertama itu, kalau saya lihat rata-rata HPP-nya itu tidak pernah di atas 40%. Tapi begitu masuk tahun kedua, HPP-nya itu selalu mendekati angka 50%. Jadi kalau nggak 45, ya 49 sampai bahkan pernah 50% ke atas gitu. Paling besar itu adalah 54%. Nah, itu yang buat saya curiga. Ini kenapa kok HPP bisa sampai naik banyak sekali gitu. Akhirnya saya melakukan audit mandiri itu karena saya dekat dengan karyawan yang ada di outlet Tebet, jadi saya minta, data-data pembelian bahan baku ke supervisor, padahal sebenarnya itu tidak boleh diberikan ke mitra. Jadi, ada peraturan-peraturan yang memang tidak memperbolehkan mitra itu tahu tentang, operasional di restoran gitu, Pak. Tapi karena saya dekat dengan karyawan yang ada di Tebet, jadi mereka mau membantu saya. Beberapa hal itu pernah saya temukan, adalah contohnya seperti supervisor saya order tepung, misalnya tepung untuk membuat mie itu hanya sebesar, 10 karung, tapi dikirim dari main kitchen-nya mereka itu sampai 30 karung gitu, Pak. Nah, itu sering terjadi itu, Pak. Nggak hanya tepung aja, tapi bahan baku lain seperti, untuk topping-topping atau, apa namanya, side dish itu yang seperti dimsum dan makanan kecil yang lain itu sering juga seperti itu. Jadi supervisor saya hanya order 5 misalnya, tapi dikirimnya tuh sampai puluhan gitu, Pak, dan itu, tidak bisa diretur katanya. Dari supervisor, dari outlet itu tidak bisa diretur ke main kitchen. Waktu itu saya pernah tanya, "Kenapa tidak bisa diretur?" Karena itu kan kalau lebih pasti akan jadi barang waste ya dan dibuang. Kan akhirnya saya yang rugi karena pembelian bahan bakunya pasti akan meningkat gitu. Mereka bilang, itu dipakai untuk stok aja, tapi ternyata laporan dari supervisor saya banyak yang waste karena sebenarnya kebutuhan outlet itu tidak segitu banyak, tapi kok dikirimnya sampai overstock gitu. Lalu beberapa hal juga seperti maintenance outlet, karena di sini kan saya autopilot, jadi saya hanya tahu laporan-laporan perkembangannya saja setiap bulan. Tapi untuk maintenance, harusnya mereka kan ada tanggung jawab gitu ya, Pak.
tanggung jawab dalam hal misal ada kerusakan, mereka seharusnya memperbaiki. Tapi beberapa kali itu kayak TV rusak, chiller rusak, AC rusak, itu sampai saya harus approach berbulan-bulan baru mereka mau memperbaiki, padahal seharusnya itu tanggung jawab mereka. Nah, selain itu, ketika saya sudah mengajukan komplain ke pihak manajemen, itu pun tidak diberikan solusi secara, tepat dan cepat gitu loh, Pak. Jadi seperti hanya ditampung saja, tapi ketika saya follow up, solusinya itu nggak ada, gitu. Dari sejak itu, saya coba untuk kontak dengan mitra yang punya outlet lain. Ternyata permasalahannya tidak jauh berbeda dengan outlet saya. Awalnya memang kami masih ada keuntungan gitu, tapi lama-lama dibuat minus, bahkan ada yang hanya dalam 1 bulan penjualannya itu cuma 15 juta, padahal untuk biaya sewa sewa tempatnya saja dalam sebulan harus menyisihkan, 10 sampai 20 juta gitu, Pak. Jadi memang sepertinya ini dari sistemnya mereka ada yang salah atau memang mungkin mereka mengelolanya belum seprofesional itu ternyata gitu ya. Karena dari tahun pertama dan tahun kedua itu manajemennya memang berbeda, Pak. Tahun pertama itu masih dipegang oleh direktur yang awalnya, membangun bisnis ini, tapi di tahun kedua direkturnya itu sudah ganti dan beberapa orang manajemen dalamnya juga sudah diganti orang lagi. Jadi sistemnya pun sudah berbeda dari tahun yang pertama. Termasuk, banyaknya diskon-diskon, promo diskon yang tadinya sebulan paling hanya seminggu berjalan diskon, misalnya buy one get one gitu. Tapi, di tahun kedua itu banyak sekali promo yang dibombardir. Jadi macam-macam promonya, yang promo promo bayar sekian dapat 3, promo buy one get one, atau promo-promo yang lain, dan itu setiap hari ada promo itu. Nah, beban dari biaya promosi itu kan, dibebankan kepada pendapatan mitra juga. Jadi kami mengeluarkan uang juga untuk bayar diskon promosinya gitu. Selain itu, setiap bulan kami juga bayar fee manajemen. Nah, fee manajemen itu diambil dari profit sebelum dikurangi pajak. Selain itu, dari fee manajemen, kami juga di-charge untuk biaya marketing setiap bulan. Jadi, fee manajemen dan biaya marketing itu dihitung 11%, dan itu pembandingnya belum dikurangi pajak sebesar 10%. Jadi, mereka dapat setiap bulan dari kami fee manajemen dan belanja bahan baku, tapi kami mitranya nggak dapat apa-apa gitu, Pak. Makanya saya itu, beberapa bulan itu berusaha untuk investigasi. Investigasi ini kan nggak hanya 1, 2 outlet. Jadi saya tanya-tanya ke mitra-mitra di luar, termasuk luar Jakarta juga. Permasalahannya sama ternyata. Jadi di tahun kedua, masuk tahun ketiga, kami mitra itu memang laporan keuangannya dibikin minus dan tidak bisa bayar sewa. Tadinya tahun pertama bisa bayar sewa untuk tahun kedua, tapi setelah tahun kedua kita jadi nggak bisa bayar sewa di tahun ketiga. Dan setelah mitra-mitra ini diskusi, kok ternyata kasusnya sama ya. Akhirnya saya tanya-tanya juga ke orang yang dulunya pernah pegang beberapa mitra dari perusahaan ini kan. Akhirnya saya diinfo dan dikasih tahu dari waktu awal mereka buka usaha kemitraan ini memang ada beberapa outlet yang baru sebulan itu langsung minta ditutup. Karena melihat dari laporan keuangannya saja itu sudah tidak beres. Nah, itu ada satu outlet di BSD. Saya sempat ngobrol juga dengan mitranya tersebut. Nah, kalau beliau ini kan
grup ya, Pak. Jadi satu outlet itu yang pegang ada 3 orang katanya. Jadi begitu grand opening, bulan keduanya kan mereka langsung terima laporan keuangannya. Dilihat laporan keuangannya kok ada yang ganjil gitu, masa bisa dengan pendapatan sekian ratus juta, tapi mitra itu nggak dapat untung sama sekali gitu. Padahal kalau dilihat penjualan sampai 400-an juta, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Akhirnya si bapak ini dengan partnernya melakukan investigasi, langsung datang ke kantornya, minta ketemu dengan direkturnya, minta diberi penjelasan. Ternyata di dalam kontrak itu memang banyak yang tidak jelas. Dari proyeksi yang diberikan sama tim marketing dan kontrak itu tidak ada korelasinya. Maka mereka minta untuk segera di-buyback, istilahnya di-buyback oleh company. Tapi company bilang kami tidak bisa buyback karena tidak ada di dalam perjanjian ketika terjadi kerugian itu akan diambil alih oleh perusahaan. Akhirnya mereka tetap memaksa karena mereka minta diaudit kan. Nah, dari permintaan untuk diaudit ini pihak company itu takut. Jadi memang mereka sudah dari awal itu sudah ada indikasi permainan gitu loh, Pak. Kalau menurut Bapak yang punya outlet di BSD ini kan. Akhirnya ditantang untuk diaudit, nggak berani lah itu si company ini gitu. Akhirnya dikembalikan investasinya saat itu juga. Nah, kasus ini pun akhirnya saya up juga ke mitra-mitra yang lain. Saya berusaha sharing ya, karena ternyata sama gitu kan. Padahal kita sudah mengeluarkan modal yang cukup besar gitu, tapi kok seperti tidak ada feedback-nya dari perusahaan. Nah, ini pun kemarin beberapa mitra ada yang komplain komplain kembali soal bulan-bulan terakhir ini minusnya banyak sekali gitu. Akhirnya saya coba untuk beri solusi, mmm, memberikan surat peringatan. Karena saya awalnya pun melakukan itu. Jadi saya berusaha bertindak bagaimana caranya eee, outlet saya ini ada penyelesaian dengan pihak perusahaan. Akhirnya saya coba konsultasi dengan orang yang mengerti hukum. Nah, saya diajarin untuk, "Ibu ini kan dikontrak, Ibu bisa mengajukan komplain dan bisa memberikan surat peringatan." Akhirnya saya buat surat peringatan pertama ke pihak company gitu, dengan berbagai macam alasan kenapa saya memberikan surat peringatan dengan komplain-komplain yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, di surat peringatan itu saya lampirkan juga surat tuntutan gitu, surat tuntutan untuk saya minta sisa investasi yang masih bisa saya tarik dari outlet saya. Awalnya itu tidak diterima oleh company karena memang katanya dari company itu tidak ada hal seperti ini, tapi saya sudah menghimpun informasi. Ternyata sebelum saya pun ada beberapa outlet yang sudah di-buyback oleh company gitu. Akhirnya ketika meeting dengan pihak manajemen, saya diberikan beberapa opsi. Kalau mau, Ibu terima aset Ibu kembali, lalu kita kembalikan capital working-nya gitu. Waktu itu kan karena saya sudah minus beberapa bulan, akhirnya capital working saya itu kan tidak kembali secara utuh, Pak. Jadi hanya dikembalikan sisanya dari beberapa bulan yang minus itu dikurangi. Nah, saya tidak menerima itu karena saya bersikeras, pokoknya company harus beli outlet saya bagaimanapun juga gitu kan. Karena ini bukan kesalahan saya gitu. Saya kan sudah bayar fee manajemen. Dan ini tuh termasuk kelalaian dari company gitu, saya bilang seperti itu.
Akhirnya dari company bilang nanti akan dicarikan buyer untuk membeli outlet saya, tapi dari company tidak bisa menjanjikan eh, buyer itu membeli dengan sejumlah tuntutan yang saya minta. Akhirnya mereka bilang mereka sudah punya buyer dan bayarnya hanya bisa membayar sekian gitu, tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan saya. Dan itu jauh sekali, Pak, jauh sekali nilainya dari sisa investasi saya sebetulnya. Hanya saya pun kalau misal mau maju melalui jalur hukum itu akan susah karena apa? Di dalam kontrak itu saya sudah konsultasi dengan pengacara, jadi di dalam kontraknya mereka itu saya tidak punya celah sama sekali gitu, Pak. Salahnya saya adalah di situ. Salahnya saya adalah tidak membaca kontrak dengan baik dan tidak membandingkannya dengan proyeksi awal mereka. Nah, seharusnya saya dari awal sebelum tanda tangan kontrak, saya harus berkonsultasi dengan orang yang lebih paham secara hukum. Jadi itu tidak memberatkan saya ketika ada kasus wan prestasi seperti ini, gitu. Akhirnya setelah konsultasi dengan pengacara, karena saya tidak punya celah satupun, kecuali kalau saya maju secara pidana. Tapi secara pidana itu kan lama dan mengeluarkan banyak uang juga ya, Pak ya. Akhirnya saya mengurungkan niat itu, ya udah kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, kemarin sudah meeting beberapa kali dengan pihak manajemen, akhirnya outlet saya itu dibeli oleh buyer. Jadi mitra yang tadinya mau membuka usaha kemitraan dengan perusahaan ini, tapi ditawarkan outlet saya yang di Tebet. Nah, tetapi mereka bilangnya mitranya itu nggak mau bayar dengan harga yang tinggi karena dari laporan keuangannya saja sudah minus gitu, Pak. Akhirnya ya udah saya terima aja. Nah, dari pengalaman ini mungkin saya ingin berbagi tips ya dengan Bapak dan Ibu ketika mau mengambil bisnis waralaba. Mungkin Pak Bunuk bisa sharing PPT yang tadi saya kirimkan. Nah, ini mungkin sedikit tips dari saya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mengambil bisnis waralaba atau franchise, seharusnya kita ada survei dan melakukan riset terlebih dahulu tentang riwayat perusahaannya. Kalau perusahaan yang bekerja sama dengan saya tadi itu baru didirikan di tahun 2017, jadi masih baru sekali ya, bukan cukup lama, tapi masih baru sekali ketika saat itu saya memutuskan untuk bermitra dengan mereka karena dari 2017 ke tahun 2022 itu baru sekitar 5 tahun, dan 5 tahun itu belum sustain sih kalau menurut saya untuk sebuah perusahaan itu memiliki mitra sebanyak sekarang. Lalu yang kedua itu survei lokasi usaha, merek dagang, dan produk. Nah, ketika itu saya sudah melakukan survei lokasi, merek dagang, dan produknya. Dan karena waktu itu memang produknya mereka ini sedang booming dan banyak sekali, apalagi anak-anak muda ya, anak-anak muda yang menyukai produk mereka dan mereka juga jualannya itu lewat selebgram-selebgram gitu, Bapak Ibu. Selebgram yang memang waktu itu sedang banyak digandrungi ya sama anak-anak muda. Jadi banyak yang sudah tahu sih sebenarnya sama produk ini. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu, yaitu cari tahu tentang model bisnis dan sistemnya. Kalau model bisnisnya seperti saya yang autopilot, lebih baik Bapak Ibu tanyakan dulu selain proyeksinya adalah laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu transparan atau tidak. Karena kita harus membandingkan nanti juga di dalam kontrak, ketika di dalam kontrak ada tertulis sistemnya nanti ketika akan ada perubahan, mitra harus mengikuti sistem dari perusahaan. Nah, itu kita harus tahu sistemnya dulu seperti apa.
menguntungkan atau tidak untuk kedua belah pihak. Kalau memang misal sistem atau skemanya itu hanya menguntungkan salah satu pihak, apalagi untuk pihak perusahaan, lebih baik tidak diterima. Lalu cari tahu tentang standar operasionalnya. Kalau untuk perusahaan yang saya bekerja sama ini, standar operasionalnya itu sebenarnya sudah bagus karena mereka sudah, selain halal MUI, mereka juga melakukan peremajaan standar SNI setiap 3 bulan sekali dan itu saya tahu juga. Kemudian pasarnya yang potensial atau tidak, keuangan. Nah, ini keuangan perusahaan juga kita harus tahu ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau di awal-awal mereka memberikan proyeksi tentang, eee, bisnisnya, kita harus tanya juga, proyeksinya itu dari, outlet yang mana, dari, misalnya kan mereka punya beberapa outlet, bisa jadi mereka hanya memberikan proyeksi dari outlet yang selalu ramai gitu. Dan kita harus tanya tuh, kalau outlet yang tidak tidak terlalu banyak pengunjung, itu setiap bulan pendapatannya berapa, operasionalnya berapa. Nah, jadi harus ada pembanding antara, outlet yang ramai dan tidak ramai, itu yang harus kita minta juga. Waktu itu saya nggak minta, waktu itu saya hanya diberikan proyeksi, tentang outlet yang ramai. Jadi makanya, prediksi saya waktu itu dengan lokasi yang saya pilih sekarang, itu akan bagus gitu. Ternyata bagus sebenarnya penjualannya karena di atas, 300 juta setiap bulan ya Bapak Ibu, hanya saya nggak tahu pengaturan keuangannya bagaimana. Jadi itu kelemahan dari sistem autopilot. Lalu ada kepatuhan hukumnya. Kepatuhan hukum di sini adalah, mereka tim legalnya itu dalam menyusun kontrak dengan mitra sudah sesuai atau belum. Termasuk salah satunya adalah kalau memang bisnisnya adalah bisnis waralaba, kita harus tahu juga, izin waralabanya itu sudah sesuai atau belum gitu. Di Kementerian Perdagangan atau kita harus tahu izin-izinnya itu sudah lengkap atau belum. Karena waktu saya tanyakan ternyata perusahaan ini belum punya izin waralaba. Nah, itu yang saya bingung. Di awal proyeksi mereka menyebutkan franchise fee. Franchise itu kan waralaba ya Bapak Ibu. Kalau orang yang baru pernah terjun ke bisnis waralaba itu pasti taunya kemitraan itu ya sama dengan waralaba, padahal menurut mereka kemitraan itu berbeda dengan waralaba. Nah, itu yang harus kita cari tahu lagi. Di dalam kontraknya, itu mereka, mencantumkan izin waralabanya atau tidak. Lalu ada inovasi. Nah, ini inovasi-inovasi mungkin kalau di bisnis F&B pasti, banyak ini ya, misal inovasi menu atau bagaimana mereka bisa mempertahankan, produknya dibandingkan dengan kompetitor yang lebih banyak. Nah, ini juga perlu diperhatikan hubungan yang baik dengan franchisee. Jadi selama saya bermitra dengan perusahaan ini, pihak manajemen itu tidak menjaga hubungan yang baik dengan para franchisee atau mitra. Seperti misal kita diajak untuk, meeting mencari solusi bersama tentang permasalahan di outlet gitu, atau kita, diajak untuk berdiskusi bagaimana ke depannya untuk outlet kita gitu. Atau misalnya, apa, kita dikumpulkan, mitra itu dikumpulkan jadi satu untuk, brainstorming tentang bagaimana bisnis ke depannya itu tidak. Jadi justru kita mitra itu disembunyikan. Disembunyikan itu dalam arti sesama mitra itu tidak saling tahu-menahu gitu. Jadi saya tidak tahu mitra mitra yang punya outlet
di Mall Casablanca misalnya, saya tidak tahu itu siapa gitu. Jadi di perusahaan ini tuh memang mitra itu tidak boleh saling berhubungan gitu. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, jangan sampai tergiur dengan janji manis dari marketingnya ya, ketika mereka memberikan sebuah proyeksi tentang bisnis mereka, itu jangan sampai langsung percaya. Karena waktu itu saya termasuk korban yang langsung percaya dengan janji manisnya gitu. Wah, BEP-nya hanya 18 bulan gitu kan. 18 bulan itu kan dari kontrak saya yang 5 tahun itu masih sisanya panjang gitu ya. Berarti saya bisa sampai 2, 3 kali BEP dong, bisa untuk buka cabang lagi dong gitu. Saya berpikirnya seperti itu, tapi ternyata itu salah. Harus kita telusuri lagi, benar nggak proyeksi dari marketing ini dengan apa yang ada di dalam kontrak dari mereka. Ya, itu termasuk tadi ya Bapak Ibu pertanyakan kembali tentang proyeksi dari marketing. Nah, selanjutnya perizinan waralaba ini yang jelas. Tadi kalau misalnya ternyata waralabanya belum ada izinnya dan di dalam kontrak juga tidak dicantumkan, sebaiknya Bapak Ibu jangan sampai bekerja sama dengan perusahaan yang memang tidak ada izin waralabanya. Karena ini penting sekali ketika terjadi kerugian di outlet kita, lalu ternyata tidak ada izin waralaba di dalam kontrak, itu nanti kita sendiri yang akan kesusahan. Kesusahan untuk mengurus bagaimana solusinya, termasuk pengembalian atau apa namanya, mungkin mau di dilaporkan gitu ke pihak yang berwajib itu kalau tidak ada izin waralabanya itu kita memang tidak punya celah sama sekali untuk bisa menuntut gitu. Lalu potensi keuntungan, nah ini potensi keuntungannya pun harus kita tanyakan juga. Karena yang namanya bisnis kan pasti ada naik turunnya nih Bapak Ibu. Selain outlet yang memang mereka jadikan gambaran untuk proyeksi dan ramai juga banyak keuntungannya, kita juga harus tanya outlet yang kira-kira keuntungannya tidak begitu banyak atau bahkan ada nggak sih outlet yang minus gitu misalnya atau sepi, itu kita harus tanyakan juga karena kita harus menjaga-jaga juga ya ketika nanti ternyata outlet kita itu terjadi kerugian. Ini juga penting pelajari kembali kontrak dan legalitasnya. Nah, kontrak ini jangan sampai kita baca sekilas aja Bapak Ibu, ini pengalaman sekali ya karena saya tidak mengkonsultasikan kontrak dan legalitas dari perusahaan ini ke pihak yang memang mengerti soal hukum. Itu kesalahan saya itu dan itu fatal sekali. Seharusnya saya sebelum tanda tangan itu konsultasi dengan pengacara misalnya atau notaris atau pihak notaris. Ini kontrak seperti ini tuh sudah betul atau belum sih gitu. Kontrak ini tuh menguntungkan kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak saja. Nah, itu yang harus kita pelajari lebih dalam karena isi kontrak itu bisa saja diselewengkan atau sengaja dibuat sedemikian rupa agar mereka itu hanya untungnya itu hanya untuk mereka aja gitu. Jadi kita mitra itu memang sengaja dibuat tidak bisa berkutik sama sekali gitu ketika terjadi kerugian di bisnis kita. Lalu kita juga harus tahu mitra waralaba yang lain. Nah, ini penting karena kita bisa sharing tentang outlet kita, outletnya mereka. Kalau memang ada permasalahan yang sama, jadi bisa kita bicarakan bersama-sama dengan pihak manajemen. Kalau saya kebetulan di perusahaan ini ada mitra relation-nya. Jadi mitra relation itu adalah orang yang menghubungkan atau menjembatani mitra ini dengan pihak manajemen ketika ada komplain atau ketika ada permasalahan di outlet.
kita sampaikan kepada mitra relation, lalu nanti dari mitra relation baru menyampaikan kepada pihak manajemen. Nah, mitra relation ini pun kita harus tahu ya, tahu orangnya, mereka itu memang bekerja untuk perusahaan atau memang mereka mau membantu mitra gitu. Karena mitra relation yang berhadapan dengan saya sekarang itu mereka lebih condong ke manajemen. Jadi lebih menutup-nutupi apa yang dilakukan oleh manajemen gitu. Bahkan saya sampai pernah marah sekali ke mitra relation ini karena tidak mau membantu saya untuk ketemu dengan direkturnya. Usaha usaha saya untuk meminta hak pengembalian ini pun termasuk yang cukup lama ya, Bapak Ibu, karena ya itu tadi mitra relation-nya ini tidak mau membantu mitra gitu. Jadi hanya mementingkan dari sisi perusahaan saja. Makanya akhirnya saya mengambil jalan untuk mencoba memviralkan dengan membuat video di IG. Sebenarnya itu sharing saja sih video untuk sharing karena saya tidak sebut merek juga dan brandnya. Tapi ternyata video itu viral juga di kantor mereka gitu. Jadi ada karyawan saya di Tebet yang share link-nya ke para AM dan ke para DRM-nya gitu, bos-bosnya mereka, manajernya mereka gitu. Nah, dari situ saya dipanggil untuk datang meeting dan segera menyelesaikan karena menurut mereka tindakan saya ini termasuk yang agak merugikan mereka ya, karena ternyata banyak mitra yang mencari saya setelah melihat video itu gitu, Pak. Heeh. Jadi, ini aja sih tips dari saya kalau Bapak Ibu mau membuka bisnis waralaba atau franchise, perhatikan, banyak hal ya. Meskipun perusahaan itu sudah, cukup besar dan cukup punya nama, tapi tetap harus hati-hati. Gitu aja Pak Bunuk. Pak Adi, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu Kasih. Mungkin sebelum membuka sesi tanya jawab, mungkin di sini ada teman-teman lain yang punya pengalaman waralaba yang lain. Nggak ada? Malam Pak Budi, Ya, Mas Aris, silakan. Monggo Mas Aris. malam Pak Adi juga dan Bu Kasih. Salam kenal. Ya, salam kenal Pak Aris. Saya pernah punya pengalaman waralaba ya dulu, beberapa tahun lalu. Jadi ada punya teman gitu, dia buka waralaba franchise burger, makanan burger. Burger boleh disebutkan merek atau enggak ini ya? Nggak, jangan Pak. Jangan ya Pak Budi Nggak ya. usah, Iya, nggak usah, oke. nggak usah. Jadi waktu itu teman saya ditawarin waralaba burger ini. Nah, terus teman saya ambil waralabanya gitu ya. Modalnya kira-kira 30 jutaan lah waktu itu. Nah, terus eh, saya ikut nimbrung gitu. Join dengan teman saya ini. eh Waktu itu joinnya kurang lebih hanya sekitar 10 juta gitu. Jadi saya 10 juta, terus teman saya jadinya 20 juta gitu. Nah, terus eh ketika sudah invest gitu, eh, mereka jalanin usahanya itu waktu itu teman saya survei. Memang benar dia bukanya waktu itu di Bintaro, Pak. Eh, apa gerainya gitu, outletnya. Jadi kita lihat ini benar gitu lah. Nah, setelah beberapa bulan gitu ya, eh, waktu kita mau minta laporan keuangannya itu nggak diberikan gitu. Jadi banyak alasan gitulah ketika mau minta laporan keuangannya apanya gitu. Laba rugi gitu. Nggak diberikan gitu. Alasannya banyak. Terus sudah lewat setahun gitu. Waktu itu masuk udah mau tahun ke pertama lewat gitu ya.
kita kontak-kontak orang ini udah teman saya punya teman ini udah nggak bisa dikontak lagi gitu. Jadi kayak ghosting gitu. Jadi udah hilang aja gitu dengan modal apa 30 juta itu gitu. Teman saya pernah kontak, dia Yang katanya hilang lagi maksudnya, yang hilang teman Bapak atau siapa, Pak? Teman Bapak atau teman yang punya waralabanya? yang punya waralabanya Oh, gitu, Pak. Pak, sifat waralaba itu gimana, Pak? Bapak investor aktif menjalankan waralabanya atau hanya membeli bahan baku awal? Halo, Pak Budi. Sifat waralaba kerja sama Bapak modelnya bagaimana, Pak? Apakah cuman seperti Bu Kasih itu tadi atau Bapak yang harus aktif menjalankan usahanya? Seperti Bu Kasih tadi sih, Pak. Oh, Mirip-mirip. eh, jadi hanya Iya. berjalan berapa lama, Pak? Kurang lebih waktu itu 8 bulanan ya, Pak. 8 bulanan. Oh, iya. Mm. Jadi uangnya lenyap begitu aja, Pak? Iya. Oh, ya. Oke. Oke. Ya, Itu tadi sharing dari sharing tentang Pak Haris. apa pengalaman yang sebelumnya, Pak, dengan Hmm. teman-teman. Hmm. Ya. Ya, kembalikan lagi dengan Ada Pak yang lain Budi mungkin? dan Bu Kasih. Oh ya, silakan. Makasih Pak Haris. Teman-teman ada yang punya pengalaman waralaba yang lain? Mbak Ratih, halo? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pengalaman waralaba yang lain, yang sejenis maupun yang berbeda, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kepada Bu Kasih atau Mas Aris. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan buka mic-nya langsung. Nggak ada? Halo? Nggak ada yang mau tanya, Bu Aris? Ya? Enggak, Pak. Baru dengar-dengar aja. Cuman kok denger, maksudnya jadi saya berpendapat itu niat awalnya udah licik jadinya ya. Yang punya waralabanya itu loh. Iya nggak, Mbak Kasih? Iya, saya izin jawab ya, Ibu, Bapak. Jadi kalau menurut pengacara saya, itu memang konsep dari mereka di dalam kontrak itu sudah ada indikasi fraud-nya. Karena Iya. apa? Mereka dari proyeksi dan kontrak itu sudah berbeda isinya. Kalau misalnya di proyeksi itu tertulis franchise, harusnya di dalam kontrak juga tertulisnya franchise atau waralaba, bukan kemitraan. Iya. Gitu. Dan di situ di dalam kontrak itu memang tidak ada izin waralabanya sama sekali. Berarti kan mereka memang belum mendaftarkan izin bisnis kemitraannya mereka ke kementerian gitu kan. Iya. Nah, makanya dari saran pengacara saya, kalau memang misalnya saya mau mempidanakan, itu bisa melalui jalur itu. Begitu. Tapi ya itu tadi kembali lagi karena biayanya juga cukup besar kalau untuk mempidanakan ya. Dan dari pihak company sendiri kan pasti punya tim legal yang cukup kuat juga gitu. Iya, betul. Akhirnya saya memilih untuk ya udah kita selesaikan secara kekeluargaan. Yang penting saya masih ada dana yang Kembali. bisa saya ambil betul yang kembali untuk saya memulai usaha lagi gitu, Bu. Karena mitra yang lain itu banyak yang diberikan pilihan, ya udah Ibu, Bapak cut loss. Cut loss itu akhirnya kan finally kan mereka rugi gitu. Iya. Rugi hanya dikembalikan aset yang ada di restoran gitu kan. Kalau hanya dikembalikan aset kan berarti aset itu nanti kita mitra sendiri yang mengelola gitu. Dari company itu tidak mau tahu gitu. Sementara kan kalau dari saya pribadi ya, misal saya dikembalikan aset itu mau saya jual kemana juga atau kan kita mikir lagi ya Bapak Ibu. Iya. Akhirnya ya udah saya ambillah opsi karena saya mau dibayar ya meskipun jauh sekali dari permintaan saya gitu, tapi saya terimalah yang penting ada modal untuk saya kembali usaha gitu Bapak Ibu. Ya.
Mm-mm. Kasih Bu. Iya, Ya, terima kasih Bu. Bu Arisjas. Ya, silakan teman-teman yang lain kalau ada mau yang tanya ke Bu Kasih, silakan. Mbak Ratih, ayo buruan. Ini Mbak Ratih dari Jepang loh, Mbak. Jauh sekali ya Pak ya. Di sana udah mau tidur katanya. Iya. Hmm. Eh, kalau nggak ada yang mau tanya, saya mau tanya sedikit Bu Kasih ya. Apa? Saya tahu investasi Bu Kasih karena waktu itu saya pernah nanya dan Bu Kasih juga jawab. Iya, Ya, lumayan gitu lah. iya, iya Pak. Nah, ini kan Ibu kontrak 5 tahun, sudah Hmm. berjalan 2,5 tahun dan baru tercium indikasi ketidakberesan di tahun kedua ya Bu ya. Iya, betul. Betul ya Bu. Nah, Betul. apa namanya? Kalau ini saya bicara pahit-pahitnya Bu. Kalau misalkan upaya Ibu ini menempuh jalur kekeluargaan dengan menjual hak waralabanya ini ke pihak lain gitu, mendapat uang dari situ, kalau itu tidak tercapai gitu, eh, apa yang hasil hasil paling apes dari Bu Kasih yang Hmm. harapkan tuh apa Bu gitu loh? Apa Hmm. solusinya maksudnya gitu? Mhm. Jadi pahit-pahitnya itu kemarin kalau tidak ada buyer yang mau beli outlet saya, Pak, itu mereka bikin cut loss karena memang sudah jatuhnya rugi kan. Dari capital working, saya sebut aja nominalnya ya, Pak, nggak apa-apa ya. Ya terserah Ibu. Ya. Dari capital working yang disimpan oleh mereka sebanyak 150 juta itu dikurangi dengan beberapa bulan yang sudah minus itu hanya dikembalikan 13 juta. Jadi apes banget itu, Wow. Pak. Kan Itu apes sudah, banget lagi. iya itu nyesek banget, Bu. Bener, saya juga waktu itu ngerasa, loh cuma segitu gitu. Karena memang beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan itu hasil minusnya itu banyak sekali kan, Pak. Tapi Minusnya kan itu itu minus sampai, menurut perhitungan mereka ya Bu, bukan minus betul, real. Ya. betul, minus menurut perhitungan mereka. Jadi saya kan selama ini, selama tahun kedua itu tidak pernah diberikan kayak bukti vendor ketiga gitu ya, ketika mereka belanja di luar atau ketika mereka maintenance apa, itu kan ada laporannya. Jadi biaya-biaya itu saya minta nota-notanya gitu kan, tapi mereka tidak pernah ngasih. Itu permasalahannya, dari situ saya mulai curiga gitu, kenapa tidak dikasih. Akhirnya ketika minusnya sampai 30 juta, sampai hampir 50 juta, itu saya tanya ke mereka kan, ini kenapa hasil, maksudnya pendapatan sekian ratus juta kok bisa minusnya sekian gitu. Padahal di tahun pertama itu net profit yang saya dapat itu bisa di atas angka 50, Pak. Di atas angka Per bulan. 50 juta, iya, heeh. Makanya saya bandingkan dengan tahun kedua kok bobrok banget gitu kan, hancur banget gitu kan. Akhirnya saya berusaha untuk melakukan audit mandiri, tapi saya lewat jalur belakang. Jalur belakang itu kan saya dekat sama supervisor outlet saya ya. Jadi saya minta laporan belanja bahan baku, minta laporan belanja di luar manajemen gitu. Maksudnya kalau maintenance dengan vendor lain gitu. Saya minta dikasih lihat kalau ketika manajemen ada bilang biaya pengeluaran untuk perbaikan ini, saya tanya ke supervisor, benar nggak bulan ini ada pengeluaran untuk ini gitu. Nah, dari situ saya mulai banyak menemukan kejanggalan. Katanya, enggak Bu, bulan ini tidak ada pengeluaran ini gitu. Makanya saya tanya, nota-notanya tidak diberikan kan. Akhirnya dari situ saya udah kejar pihak manajemen, saya berusaha untuk nggak boleh saya menyerah gitu aja karena masih ada hak saya di situ. Dan saya juga tidak mau ditekan terus, ditekan dalam arti saya sudah berusaha untuk mencari keadilan gitu ya, tapi mereka mempermainkan emosional saya dengan sengaja gitu, Pak. Jadi ketika pertama kali diberikan opsi, Ibu outletnya sudah cut loss, jadi yang hanya bisa Ibu terima adalah 13 juta ini dan aset yang ada di restoran gitu, Pak.
Saya nggak terima dong hanya dengan angka segitu. Sementara itu kan perhitungannya mereka gitu kan. Saya juga punya perhitungan sendiri. Dari situ muncul surat tuntutan saya. Tuntutan saya waktu itu saya minta dikembalikan 1,7 M, Pak, karena saya menghitung dari apa namanya, nilai penyusutan barang yang ada di restoran kan baru dipakai sekitar 2 tahun ya, dan saya masih ada investasi yang lain seperti sisa kontrak franchise dan juga capital working itu. Nah, itu pun awalnya tidak diterima oleh manajemen, tapi saya ancam. Saya ancam mereka, saya pakai pengacara gitu. Kalau memang tidak mau terima apa yang saya tuntut, ya terpaksa saya datang bersama tim legal saya gitu. Saya bilang begitu. Akhirnya mereka bilang ke saya, Ibu datang aja ke kantor, tapi tanpa didampingi oleh tim legal Ibu ya Bu, gitu. Mereka nggak mau saya bawa pengacara. Mereka maunya ya udah Bu, kita selesaikan secara kekeluargaan saja gitu. Dari situ ya udah saya terima gitu karena mereka sudah berkomitmen untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Ketika saya datang ke sana dengan tidak membawa pengacara, akhirnya mereka bilang mau mencarikan buyer. Tapi sebenarnya buyer ini tuh kayak kamuflase gitu loh, Pak. Bukan bukan buyer sebenarnya, tapi ini tuh saya tahu infonya ini memang dibayar oleh company, bukan oleh buyer. Tapi itu mereka ini ya, jadi mereka rahasiakan gitu. Nah, saya tahu dari tim legal yang kemarin saya sempat ketemu waktu saya tanda tangan surat perjanjian. Karena saya disuruh keep untuk tidak bilang ke mitra yang lain kalau outlet saya itu dibayar gitu. Dari tuntutan saya yang sebesar 1,7 M turun jadi 600 juta. Hanya 600 juta saja dibayar. Akhirnya ya udah saya terima. Tapi dari 600 juta itu dipotong lagi sebanyak 200 juta. Nah, saya nggak tahu kenapa dipotong 200 juta. Tapi kata mereka 200 juta ini untuk bayar sisa kontrak di tahun ketiga ini, Pak Bunus. Padahal saya sudah bayar kontrak. Saya sudah bayar kontrak untuk setengah tahun. Nah, satu tahun kontrak itu kan saya harus bayar 400 juta. Karena saya sewa 2 ruko. Yang 200 sudah saya bayar di awal. Nah, menurut mereka yang sisa dari setengah tahun ini juga adalah kewajiban saya. Itu kan nggak make sense banget ya, Pak. Karena saya sendiri sudah minta cut di pertengahan tahun gitu. Di pertengahan tahun karena saya merasa saya udah bayar setengah tahun, ya udah dikatnya di pertengahan tahun aja biar saya nggak bayar kontrak lagi yang 200 gitu kan. Logikanya kan seperti itu. Tapi mereka tahu-tahu bilang begitu, 600 juta yang bisa kita kembalikan ke ibu. Tapi dipotong 200 juta untuk sisa sewa kontrak tahun ketiga gitu katanya, Pak. Waktu itu saya merasa dipermainkan banget gitu. Nah, saya sempat konsultasi juga dengan pengacara saya. Itu memang permainan gitu, permainan untuk bikin emosional ibu itu jadi down gitu. Jadi mereka menekan saya terus untuk biar saya itu bisa terima nominal yang mereka kasih gitu loh, Pak. Karena ternyata mereka hanya sanggup membayar sebesar 400 juta saja. Ya udah akhirnya karena saya nggak mau ribet ya, saya terima 400 juta itu sebagai pengembalian investasi saya meskipun itu jauh dari harapan ya. Tapi ketika saya melihat mitra yang lain dibikin cut loss ya, saya merasa bersyukurlah masih bisa dikembalikan sebesar 400 juta gitu. Terakhir yang saya tahu outlet mereka yang di Bekasi juga sudah tutup dan itu mitranya memang hanya dikembalikan aset saja. Bahasa mereka itu hard close down gitu. Jadi benar-benar yang ditutup nggak dapat apa-apa, dirugikan, dibikin rugi dan udah outletnya dikembalikan aset saja gitu, Pak. Jadi pahitnya itu begitu. Gitu, Pak. Jadi sekarang sudah selesai, Bu, masalahnya?
masalah dan Um, kerjasama kemitraannya sudah selesai? Sudah, jadi bulan Agustus ini itu sudah peralihan untuk dipegang oleh buyer yang owner yang baru. Tapi kemarin saya sudah tanda tangan perjanjian, hanya belum dibayar aja, Pak. Oh, Iya, belum dibayar. Ini belum selesai ya, Bu ya? Selesai, betul Bu. Jadi saya baru tanda tangan surat perjanjian aja, tapi belum dibayar oleh mereka gitu. Di dalam perjanjian sih mereka bilangnya akan dibayarkan di bulan depan, di bulan September. Cuman kita lihat lagi karena saya belum terima surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh direkturnya mereka sih Bu. oke. Gitu Itu Pak. berarti bayarnya orang dia juga kali ya, Bu ya? Jadi bayarnya itu bayar kamuflase gitu Bu. Iya, iya betul. Jadi sebenarnya itu yang beli company. Mereka, betul. Iya, tapi dibilangnya ke saya, yang beli itu calon mitra gitu, Bu. Iya. Saya tahu itu yang beli itu company, dan company itu kan memang sekarang sedang krisis ya. Jadi banyak sekali mitra yang minta dibeli outletnya gitu, jadi dikembalikan investasinya karena memang sudah banyak yang tutup kan, minta tutup. Iya. Ya, ya. Oke, ya. Makasih penjelasannya tadi, Bu Kasih. Iya, Bang Gunung. Ada teman-temannya lain yang mau tanya nih? Halo, Pak Hamdanus, Bu Yuli, Mbak Rati. Mbak Rati ngomong, Mbak. Itu mic-nya udah kebuka. Ayo, Mbak. Enggak, saya Iya, ngomong cuma nggak apalah. pengen Ya, tanya ya. aja, Boleh. dengar cerita semua tersebut. Maaf, ini tadi masuknya di pertengahan, jadi saya nggak dengar di awal itu apa, gimana gitu, cuma dengar setengah aja. Saya cuma pengen tahu apa perbedaan dari franchise, waralaba, dan kemitraan tadi gitu. Kalau menurut mereka itu berbeda ternyata. Iya, Oh, Ibu. silakan. Iya. Jadi kalau yang saya tanyakan, franchise dan waralaba itu sama ya, Bu. Franchise itu kan bahasa Inggrisnya dari waralaba ya. Nah, kalau menurut mereka kemitraan itu berbeda dengan waralaba. Jadi mungkin dari sistemnya. Kalau saya juga kurang tahu, Bu, karena saya juga baru tahu ketika mereka info kemarin waktu meeting. Jadi franchise itu berbeda, Bu, dengan kemitraan gitu loh. Masa sih bukannya kemitraan itu adalah sama gitu ya dengan waralaba? Waralaba kan berarti kita partner juga gitu kan. Kita sama saja kita beli license-nya mereka gitu kan. Saya bilang seperti itu. Tapi menurut mereka kemitraan itu berbeda dengan waralaba. Jadi kalau menurut mereka kemitraan itu tidak harus ada izinnya seperti franchise atau waralaba gitu. Sementara kalau memang yang usaha franchise seperti McD misalnya atau KFC itu kan memang mereka khusus untuk franchise ya. Jadi mereka kan sudah ada izinnya. Tapi kalau menurut mereka kemitraan ini ya sebatas bermitra aja, berpartner aja. Ibu beli license kami, terus pakai brand kami, udah dijalankan gitu. Berbeda dengan perusahaan franchise gitu, Bu. Saya sempat bingung juga itu, Bu. Saya sempat memang berbeda ya gitu. Jadi mereka jawabnya jadi saya makanya kita harus paham ketika kita mau membeli franchise atau waralaba, harus paham sebenarnya sistem franchise atau waralaba ini hukum-hukumnya juga seperti apa sih gitu. Dan kemitraan juga ataukah sama atau tidak. Karena itu yang bisa di dalam kontrak itu yang seperti jadi kamuflase gitu ya Pak. Gimana sih? Jadi pengunci. Iya, jadi betul. bumerang. Jadi bumerang gitu. Jadi karena menurut bahasa hukum kalau franchise atau waralaba itu kan udah pasti ada izinnya. Sementara kalau kemitraan ini hanya sebatas ibu beli license aja, nama brandnya aja gitu. Tidak ada izinnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti ya untuk
aset dengan sedemikian besar memang kayaknya harus lebih hati-hati ya kalau dilihat dari cerita tadi. Karena saya nilai besar sekali itu asetnya dan untuk pertama kali ambil franchise mereka dengan aset sedemikian besar, terus kita juga nggak tahu sedalam apa gitu apa ya aturan mereka itu agak riskan berarti ya. Iya, betul, Bu. Maka dari itu tadi saya sarankan kalau emang Ibu mau buka usaha franchise atau Bapak Ibu mau beli usaha franchise, konsultasikan dulu isi kontraknya dengan orang yang paham hukum, pengacara, pengacara kah atau notaris kah gitu. Pokoknya yang paham hukum. Jadi jangan sampai isi kontrak mereka itu hanya membebankan di salah satu pihak aja. Kalau yang perusahaan yang saya bermitra kemarin itu memang dibebankan ke mitranya semua. Jadi dari permodalan, dari ketika nanti terjadi kerugian, ketika nanti apa harus bayar sewa, ketika nanti ada problem-problem yang lain itu yang harus mengeluarkan uang itu ya mitranya gitu. Bukan dari perusahaannya atau bukan dari uang yang sudah kita simpan untuk capital working gitu. Gitu Bu, jadi benar-benar memberatkan di mitranya sekali. Kelihatan sih kalau dari isi kontraknya mereka hanya mau untungnya aja. Jadi skemanya itu mirip-mirip Ponzi gitu. Ya Pak Bunur. Itu kan saya baru mempelajarinya lagi kan setelah ada sengketa gitu kan. Jadi Ada oh masalah jadi ya. seperti betul betul Bu. Itu makanya kenapa dari awal kita tidak boleh tergiur dengan janji manis ya karena mereka kan jualan juga gitu, jualan brandnya mereka gitu kan. Dan mereka itu bisa dapat keuntungan berpuluh-puluh kali lipat dari modal yang diberikan oleh mitra. Sampai mereka itu buka usaha baru di bidang lain ya, bukan F&B. Mereka bisnis baru dan itu pun ditawarkan juga ke mitranya untuk dibuka kemitraan gitu loh Mas. Jadi apa ya mereka itu kayak yang pertama ini yang usaha yang pertama udah tutup dipertahankan yang F&B ini, lalu mereka buka lagi tapi dengan modal dari orang lain juga gitu loh Bu. Jadi skemanya mereka seperti itu gitu. Gitu kira-kira apa Bun. Jadi pokoknya hati-hati kalau mau bisnis waralaba atau kemitraan deh Bapak Ibu. Harus dilihat lagi. Lebih baik kita buka bisnis sendiri ya Pak. Maksudnya mengelola sendiri gitu. Lebih tahu kayak biar lebih paham aja step-stepnya bagaimana. Apalagi kalau sistem autopilot ini kan kita benar-benar yang dibikin hanya tahu laporan keuangannya aja gitu kan. Itu pun kalau laporan keuangannya bener, kalau dibikin nggak bener kayak punya saya kan rugi juga gitu. Pasti kerugiannya lebih besar. Gitu Bu. Oke, terima kasih. Ya, berarti ya ini pelajaran sih ya. Soalnya saya lihat modalnya besar sekali kan. Terus Ya. dari Ibu sendiri juga harus punya tim yang betul-betul mengerti tentang ini gitu. Tentang bisnis ya. Karena kalau enggak ya bisa habis semua gitu. Iya, betul Bu. Jadi emang kita harus punya backup yang bisa kita ajak diskusi untuk permasalahan bisnisnya ini gitu. Kalau ini iya, investasinya sendiri iya Pak, atau berkelompok saya atau sendiri sendiri Pak. atau Ibu single investor sendiri atau ada teman-teman Iya, kalau saya yang lain bergabung jadi satu atau sendiri Pak investasinya. Iya, tapi untuk outlet yang lain itu ada yang mitranya berlima, ada yang berempat gitu Pak. Jadi mereka partner gitu ya, beberapa orang jadi satu. Nah, kalau yang banyak orang gitu mungkin bisa lebih fight ya ke manajemen. Tapi ya itu tadi agak alot juga sih Pak, karena memang kita nggak punya celah juga untuk menuntut banyak. Gitu Pak Bunuk.
Ya, Mas Adi mau ngomong? Boleh dikit aja Ya. sih. Makasih Pak Bunduk, Mbak Kasih dan teman-teman Mbak Ratih jauh-jauh dari Jepang udah buka HP malam-malam pakai Google Pixel 6. Saya speechless ya. Maksudnya gini, ketika tadi saya sih agak merasa biasa-biasa aja tadi ketika Mbak Kasih bilang gini terus karena saya tadi sambil kerja sih Mbak, sambil ngedit naskah. Maaf. Terus begitu selesai saya cermati dan semakin bikin merinding itu karena investasinya itu luar biasa besar gitu, sangat luar biasa besar bagi ukuran saya. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan yang sama gitu loh. Luar biasa besar. Yang kedua, apa namanya? Memang betul itu seperti bahkan itu sebenarnya ponsi dengan baju baru sih menurutku, menurut saya, Mbak. Kan banyak banget model gituan ya. Yang makanya ketika kebetulan saya kemarin itu juga mendatangi sebuah apa namanya paparan gitu, paparan apa waralaba gitu, sebuah brand apa namanya sebuah merek kopi yang pasti sudah sangat ternama lah, yang dia sekarang ada turunannya gitu kan, ada turunan-turunannya gitu, terus dengan semangat itu explainernya dalam hal ini sales marketing itu bilang ini nanti apa namanya autopilot terus gini begitu begitu dengan kata-kata autopilot saya langsung keluar. Saya langsung keluar karena gini, prinsip sederhana saya adalah no gain no pain. Ya. Jadi perusahaan ponzi itu dia juga bukan easy money sebenarnya, karena dia pain-nya itu adalah meyakinkan orang untuk melakukan skema yang dia mau, ya kan? Ya kan? Dengan memainkan emosi, memainkan kemudahan, kemudian apa namanya investasi segala macam kayak gitu. Makanya saya bersyukur sekali bisa bertatap muka dan mungkin ngobrol dengan teman-teman di sini bareng dengan Mbak Kasih juga yang itu cukup membuka mata saya bahwa itu semakin meyakinkan saya bahwa ada apa namanya sisi gelap bisnis waralaba yang apa namanya berkedok waralaba franchise tapi sebenarnya dia skema ponzi. Sama dengan judul sebenarnya itu. Dia kasih manisan di awal, ya kan, manisan di awal entah mungkin 3 bulan, 6 bulan, setahun, tapi dengan kontrak yang panjang misalnya 5 tahun, dia grab kita modal kita sampai 4 tahun ke depan bahkan cut loss. Cut loss itu sangat kejam sekali sebenarnya, ya kan? Ya kayak judul sebenarnya, ponzi itu ya judul lah kayak macam itu. Saya tadi siang juga kebetulan itu ditelepon oleh teman saya, dia cerita bahwa temannya itu sudah terlanjur juga untuk membayar sekian puluh juta, bahkan hampir sekitar 50 juta ya untuk model gerobakan gitu. Saya kaget juga, oh, berani banget sih. Waduh, ya itu pilihan sih, pilihan dan mungkin gini apa namanya, pada intinya sih dengan kita sharing seperti ini, ngobrol seperti ini, lalu ada kesaksian langsung pelaku sekaligus korban ya, Mbak Asih ya. Itu kita dapat semakin aware lah, semakin aware. Tadi dilihat dari apa namanya paparannya dari Mbak Kasih tadi, memang benar sih. Satu yang penting itu apa namanya, saya belajar banyak untuk belajar menahan soal apa namanya Emosi. ini ya. Nafsu terutama ya, nafsu macam-macam ya. Ini tergiur. Iya. Menahan. Nafsu ya nafsu yang hawaun itu, yang nafsu yang memang apa namanya berlebihan itu kan. Makanya kalau ada sesuatu hal yang too good to be true gitu, atau terlalu too good to be true itu saya justru malah berpikiran itu justru sebaliknya gitu. Tanda tanya besar ya, Pak. Itu iya betul lah, karena terlalu too good to be true. Kalau misalnya ya kalau contoh paling itu misalnya, wah itu orang kok soleh amat ya, justru saya malah curiga, jangan-jangan malah sebaliknya. Justru seperti itu sih. Kan kadang-kadang terlalu ekstrim ya. Ekstrim itu berarti menandakan sesuatu yang mungkin dia berusaha apalah sembunyikan atau apa itu. Makanya saya apa namanya sangat bersimpatik sekali, sangat
respect sekali kepada Mbak Kasih yang berani melakukan investigasi sendiri loh ini. Iya. Sendiri tanpa didampingi oleh legalnya, terus ya, bersyukurlah Mbak Kasih itu punya di outletnya itu masih ada 1-2 orang yang baik gitu Mbak, yang membantu gitu ya. Meskipun ya gitulah, makanya di zaman akhirnya memang semakin luar biasa sih kayak gini itu. Makanya matur nuwun sekali Mbak Kasih itu udah ngasih banyak bahan insight terutama buat saya pribadi ya. Nah, itu semakin meyakinkan diri saya bahwa bagaimanapun apapun modal yang kita punya itu kita harus berani untuk berdiri tegak dulu meskipun dengan kondisi yang serba keterbatasannya, apapun yang terbatasan. Sebenarnya Mbak Kasih itu sebenarnya juga punya keterbatasan gitu. Modal besar itu sebenarnya keterbatasan ya. Keterbatasan untuk mengelola segala macam. Makanya ketika kemarin minggu lalu saya dipaparkan oleh salah satu waralaba itu dan muncul kata-kata autopilot bisa begini dan segitu, saya langsung keluar. Itu sih. Dan dia semakin ya itu semakin memberikan statement kuat pada saya bahwa saya harus hati-hati banget kalau ada orang yang menawarkan manisan di depan saya gitu. Ya. Ya mungkin itu memanfaatkan ini kali ya, Ndrong, memanfaatkan celah banyak orang yang punya dana lebih tapi tidak punya waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus bisnis ya. Jadi makanya ditawarkan sistem autopilot gitu kan ya. Nah, ini kan ya salah satu korbannya Bu Kasih gitu kan ya. Nah, tapi mungkin apakah semua tawaran waralaba autopilot itu seperti begini? Kayak maksudnya gini, apakah semua tawaran waralaba autopilot akan bernasib seperti ini gitu? Maksudnya apakah ada autopilot yang berhasil gitu maksudnya? Ada nggak? Pasti ada karena gini Bu. Maksudnya yang baik, maksudnya bukan yang berhasil ya, tapi memang dia niatnya baik tapi dibikin autopilot gitu loh. Kalau Bu Kasih ini kan perusahaannya tidak berniat baik gitu memang dari awal. Ya, itu ada tapi mungkin pasti akan jauh lebih mahal ya Bu. Ya nggak Mbak? Kayak misalnya nih McD, terus apapun lah perusahaan multinasional lah ya. Iya betul. Film Hollywood, apapun lah, waralabanya James Bond, waralabanya Marvel, itu memang itu memang menggiurkan. Tapi ya waralaba luar negeri itu tidak semuanya berhasil gitu loh. Misalnya ada film James Bond yang gagal ketika dimintangi oleh si X gitu. Yaitu resiko investornya kan pada saat itu. Tapi ketika sebuah sistem itu sudah berjalan baik, itu memang menguntungkan gitu loh. Nah, saya nggak berani menjudge apakah waralaba di Indonesia dengan produk-produk lokal itu sudah baik atau enggak. Tapi gini sih, ya kadang kita tetap harus dengan dengan logika ya. Tapi ketika kita ketemu dengan sosok atau orang atau prospek bisnis, kita kadang menggunakan ini kan insting ya. Kadang-kadang kita menggunakan insting ya. Nah kadang-kadang itu lebih berperan sih. Karena gini Bun, skema polisi itu tadi yang seperti Mbak Asih bilang itu ya itu tadi manisan di awal gitu loh. Kayak judul kan dikasih terus nih, ya kan? Dikasih terus. Lama-lama penasaran kan orang-orang. Setor terus kayak gitu. Apakah ada yang untung? Ya ada. Tapi saya kurang paham. Saya orang awam apakah seperti mie merek G, terus apakah seperti mie yang pakai huruf U itu, yang up itu, terus yang lainnya itu juga apakah menguntungkan bagi investor pasif, itu saya kurang tahu. Itu kan itu bisa dilihat outlet yang bisa bertahan tahunan, gitu kan kita bisa lihat ya. Apakah mereka bisa sustain apa enggak gitu loh. Tapi bagaimanapun sistem waralaba itu tetap menguntungkan yang punya merek sih. Ya. Porsinya.
Ya karena Iya. memang betul sih, karena itu hukum pasar ya, karena merek yang udah jadi itu pasti mahal, ya kan? Pasti apa namanya, nilai dari merek itu bahkan mungkin mengalahkan istilahnya itu apa sih namanya itu, brand equity ya, apa gitu aku lupa kemarin tempat itu, brand equity apa dinilai apa itu, mungkin Pak Iwan kalau misalnya ini mungkin lebih paham. Interaction aset, jadi aset yang tidak ternilai gitu loh. Ya itu Mbak bisa Iya iya. Aha. Itu kita bisa bisa dibandingkan dengan nilai berapa gitu. Misalnya merek brand Mercedes-Benz itu kan sangat mahal sekali ya. Atau misalnya kayak gini aja deh, Rolex gitu, Rolex atau Audemars Piguet atau apa namanya, itu kan dia sebenarnya tidak menjual jam tangan sebenarnya dia kan. Dia sebenarnya menjual gaya hidup ya, itu yang bikin mahal sebenarnya. Kayak gitu sih. Ya memang jamnya bagus, tapi dia nggak ngejual jam secara ansih gitu. Mungkin kalau ada teman yang lain berbagi, silahkan. Ya ini ada yang baru masuk nih Pak Suryanto. Mungkin Pak Suryanto dari mana Pak Suryanto? Ini kita udah diskusi 1 jam, Pak Suryanto baru masuk, mungkin bisa ada yang mau di-share. Halo Pak Suryanto? Nggak ada. Kalau maaf Pak Ya, Budi di monggo, sela, monggo. Silakan. kalau dengar cerita seperti begini, mungkin bagi orang yang baru mau memulai usaha, yang belum punya pengalaman apapun tentang usaha, dibanding franchise, mungkin yang disebut kemitraan itu lebih lebih baik lah gitu. Karena apa? Modalnya juga mungkin nggak terlalu besar. Terus hanya beli nama, terus lepas aja begitu. Kalau jalannya jalan, kalau nggak ya udah gitu. Kayak gitu. Mungkin seperti itu sih kali sarannya. Oh, maksudnya Mbak Rati gini ya. Dan ini dibanding beli franchise, mendingan beli Nama, sistem namanya Beli beli kemitraan, nama. tapi beli beli nama, sekali jadi, beli beli nama. pertama doang gitu ya. Iya, beli Sekali nama. beli, Beli nama, sekali beli, terus iya nanti kita sekali yang jalani beli. sendiri. Oh iya. Ada sistem yang seperti itu sih memang, Pak. Jadi kita beli brandnya aja, nanti manajemen kita yang atur gitu. Karena Seperti apa produk ini ayam goreng Sabana itu kan seperti itu ya, Bu Rati. Heeh. jadi Jadi kita yang jalan. apa ya, ngenes juga kan kalau keluar dana sedemikian besar terus Ya, kita itu nggak bukan paham. ngenes lagi Mbak Rati. Ya, saya waduh itu. Tadi Itu karena tadi tuh ini sih Pak, awalnya kan saya memang punya bisnis lain juga. Jadi itu saya pengen apa kayak ekspansi gitu kan karena ya, saya merasa ya itu tadi kata Pak Adi ya, karena saya merasa punya modal mungkin gitu. Akhirnya saya buka bisnis yang kira-kira saya itu tidak banyak terlibat gitu, tidak banyak involve, tapi saya ngelihat oh menguntungkan gitu Bu. Nah, itu terjadi ketika proyeksinya juga bagus kan. Akhirnya memutuskan untuk ambil. Nah, itu sih sebenarnya yang harus dipikirkan kalau kita punya modal, lebih baik emang kita jalani dulu sendiri aja, jangan percaya dengan janji manis orang lain lah gitu, Bu. jangan percaya janji yang ya iya janji manis itu. Iya, Ya, heeh. yang Mas Adi bilang pasti ada apa-apanya di belakang gitu. Iya betul, heeh. Mm. Iya, karena kan Dan dengan modal sekian BEP 18 bulan itu ya itu udah menggiurkan sekali kan itu. Iya. dan yang satu poin yang harus ini kita harus paham betul. Kalau sudah sampai keluar uang sekian banyak itu kita harus paham betul sistemnya mereka itu seperti apa sih gitu. Ya. Karena kalau nggak begitu, aduh, begitu ada masalah ya kayak gitu ya tadi akhirnya. Iya. Dan benar kata Pak Adi tadi. Ya udah, emang dari awalnya sistemnya udah salah gitu kan. Kita pilihnya juga udah salah. Ya jalani aja dulu sekarang, terima dulu aja. Ya. Semoga cepat ditransfer Bu Ratih itu pengembalian
asetnya tadi yang Makasih. 400 Amin, juta. Pak Buduk. Tapi Ini pengalamannya Mbak Kasih ini jauh lebih mahal nilainya dibanding Oh, invest mahal. awalnya loh, Bu. iya Oh, betul. mahal. Iya, Saya Ini justru banyak itu MM-an ini belajar. nilainya, Iya, sharing nilainya. iya, saya itu justru jauh lebih banyak belajar gitu iya, Pak di sini. Karena kan saya iya. akhirnya dengan digagalkan ini kan saya jadi tahu oh ternyata bisnis itu tidak selamanya bagus gitu kan. Ada naik dan turunnya dan ada memang kita harus berhati-hati. Tapi yang saya lebih pelajari lagi di sini, ternyata penerimaan itu loh Pak. Penerimaan ketika kita gagal gitu. Kita merasa gagal dan itu ekspektasi awal kita tuh tidak terwujud gitu. Penerimaan itu yang mahal menurut saya, yang mengikhlaskan, merelakan itu tuh. Itu yang bikin saya itu mampu bertahan dan mau bangkit lagi gitu Pak. Justru dari kegagalan ini saya merasa oh ya berarti saya harus bisa jalan dengan sendiri nih gitu karena saya udah merasa semangat gitu, semangat justru malah bikin saya semangat untuk bisnis baru lagi gitu, memulai lagi dari nol gitu. Iya. Dan belajar dengan kesalahan yang kemarin, kita tidak boleh melakukan bisnis yang seperti itu juga karena itu ya udah salah gitu kan, kita ditunjukkan yang salah ya kita nggak boleh ngikutin skema yang seperti itu gitu. Karena saya tahu itu nanti outlet yang mereka tuh bakalan tutup semua juga. Iya. Kan kayak Ponzi gitu kan gali lubang kan. Mereka beli outlet yang udah cut loss, mereka beli sendiri, dijual dengan harga tinggi dengan investor yang lain, gitu muter terus ya Mbak ya. Iya betul. Ya itu kan nantinya akan berimbas ke nama brandnya mereka juga Pak. Iya. Mas Hari sharing Mas Hari. Ini Pak Supriyanto. Ini ternyata Mas Hari dong, Mas Hari yang punya kedai kopi di Rawamangun. Ayo. Enggak Mas Hari, silakan Mas Hari. Ayo Mas Hari enggak ngomong. Mas, sorry, saya lagi mute, saya mute dulu deh, lalu. Oh iya. Bentar Mas. Oke. Ini mungkin lagi ada masalah, nanti silakan kalau Mas Hari mau sharing. Ya. Silakan Mas, silakan lanjut dulu. Lanjut dulu aja. Ya nggak apa-apa, Mas Hari kalau mau ngomong boleh. Oh iya. Enggak. Saya baru join aja. Selamat kenal semuanya. Mohon maaf, saya juga baru tahu infonya, jadi saya baru join. Sementara saya mendengarkan dulu yang pakar-pakar dulu berbicara. Saya masih mengikuti dahulu. Silakan Mas. Monggo Mas. Mas Hari kedainya yang di Pasar Giri tasnya Bika Pak, masih buka Pak, masih ada ya? Masih dong Mas, masih. Alhamdulillah. Walaupun Alhamdulillah. Wah, udah berapa tahun ya Pak? Udah hampir 3 tahun lebih ya? Lebih, 5 tahun. 5 tahun ya? 2019, 5 tahun. Iya, 5 tahun. Ya, Wede. try to be survive aja lebih tepat ya. Masya Allah. Iya. Iya. Pak, saya itu karena pertama sih yang paling utama nggak hebat sih. Utamanya sih karena yang paling besar dalam investasi yaitu tempat kebetulan sudah dimiliki, jadi kesananya nggak berat. Tapi kalau seumpamanya saya harus sewa, kemungkinan juga sulit untuk bertahan. Terus terang seperti itu. Jadi memang alokasi untuk tempat itu saya rasa memang apalagi kalau kontrak ya, kita bicara at least 5 tahun kita harus kontrak atau 2 tahun sekalipun, itu memang sangat sangat membebani cash flow kita lah, lebih kurang seperti itu sih. Iya betul. Iya. Pak, saya izin tanya boleh nggak Pak Adi? Monggo. Ya Pak Bunuk, ini kan kemarin Pak Adi sempat share yang itu tuh usaha kopi yang gerobakan kan itu kalau nggak salah di franchising juga itu ya Pak ya? Iya betul. Itu menurut Pak Bunuk dan Pak Adi tuh gimana itu sistemnya? Agak meragukan juga atau karena kan
promosi mereka kan juga gencar juga kan di sosmed gitu kan. Silakan Drong. Ah, saya akan share itu buat bahan Ya. apa ya? Bahan awareness kita sih sebenarnya. Ya, boleh, boleh. Buat bahan awareness kita. Jadi satu, bukannya saya mengamini apa model seperti itu, juga tidak menolak model seperti itu. Tapi saya share seperti itu untuk Pak Hari mungkin juga kemarin juga share juga ya, apa namanya, itu sebagai awareness aja. Karena gini, setiap kali muncul produk yang secara harga itu menggiurkan, dua, dan secara hitung-hitungan di sosial media itu apa namanya menarik gitu, saya justru akan bertanya-tanya. Saya harus bersikap skeptis. Salah satunya adalah saya harus jajal produknya. Kan itu harganya 8.000 sampai 10.000 kan. Yang paling mahal 10.000 tuh. Apa namanya? Saya datang ke outletnya, saya pesan beberapa lah dari yang harga 8.000 sampai 10.000. Ya mohon maaf aja. Rasanya itu saya minum itu seperti apa namanya, hanya minum gula aja sebenarnya, nggak ada ini sama sekali. Jadi ya pada saat itu pembeli memang banyak karena satu kan tertrigger oleh harga murah ya. Tapi saya lebih kepada prinsip, Masya Allah ini model kayak gini ini apa namanya, dia apa namanya, produsennya hanya menjual produk yang sebenarnya gula dikasih esensi segala macam kayak gini sebenarnya. Ya bagi apa namanya, bagi mereka ya mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau saya sih enggak sih. Kalau saya pribadi, saya berpendapat saya nggak akan seperti ini, meskipun itu mungkin akan menguntungkan secara sangat kapital gitu ya, untung besar kan. Tapi apakah itu akan bertahan lama atau sustain, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ketika itu seperti yang saya bilang tadi di awal, ketika itu tanpa indah di depan, saya justru harus skeptis. Itu sih, Mbak sih. Mungkin ada tambahan Pak Bunuk atau Pak Hari yang kemarin share soal penjualan dalam sehari gerobak 300 cup. Betul. Jadi terus terang kalau saya mencoba, kebetulan kan di sebelah kedai saya tuh memang tempat poolnya dari gerobakan itu loh Mas. Kalau terus terang saya rasa sih seperti kopi sase, kalau saya mau jujur berkata, karena dia creamer banget, bukan susu. Kemudian ya kalau manis ya saya nggak tahu pakai pemanis atau bukan. Tapi kalau saya coba hitung secara bodoh-bodohan gitu, investasi, terutama paling berat itu adalah gerobaknya, salesnya. Karena sales itu kemarin kalau nggak salah sekitar berapa belas juta ya, saya lupa deh. Itu kalau kita modifikasi untuk sales dan segala macamnya. Saya nggak tahu, setahu saya yang mitra yang di dekat tempat saya sih mereka bukan mitra secara franchise, tapi adalah sebagai tenaga penjual, yang saya tahu begitu. Jadi semua milik segala macam itu dimiliki oleh startup kopi tersebut gitu loh. Kalau secara hitung-hitungan mungkin lagi hype saja sih. Jadi kemungkinan atau mungkin pangsa pasarnya yang jelas memang bukan peminum kopi yang serius, dalam arti kata mungkin ojek atau anak-anak sekolah atau supir yang memang mereka terbiasa minum dengan kopi sase atau dengan screamer seperti itu. Ya mungkin sih saya nggak tahu apakah itu break even atau enggak dengan harga seperti itu. Saya belum ketemu, saya sih mencoba untuk breakdown, tapi saya belum ketemu nilai menguntungkannya gitu. Jadi saya nggak tahu apakah seperti startup pada umumnya mereka mengejar value of assetnya mereka gitu, value-nya aja gitu, nanti mereka jual share-nya atau gimana saya nggak ngerti. Tapi kalau secara hitung-hitungan sih kayaknya nggak menguntungkan, bagi saya sih seperti itu. Demikian pendapat saya. Silakan.
Itu kan kalau di Iya, promosinya mereka tuh jualannya tuh bisa sampai ratusan cup gitu ya, Pak Adi. Itu iya betul. bener gitu dalam sehari itu bisa jualan ratusan cup gitu ya? Iya, saya beberapa kali survei di tempat yang sama, di tempat Hmm. yang sama ya. Mungkin karena satu tempatnya itu sangat strategis, itu benar-benar di lalu lintas orang. Tempatnya itu di dalam halte Transjakarta. Dan Transjakarta sekarang di beberapa koridor kan ada outlet-outlet makanan UMKM maupun minuman makanan yang bermerek gitu kan. Nah itu salah satu di situ. Benar-benar pakai gerobak Pak Hari, apa namanya Mbak Kasih. Jadi gerobaknya Ya. itu masuk ke dalam gitu, dalam terus berjejer dengan para penjual lainnya kan. Nah memang benar. Saya pertama kali datang pagi. Pagi itu sekitar jam 10 ya saya datang ke sana. Itu sudah banyak yang ngantri. Terus saya tanya, kan 2 orang jaga, Mas, apa namanya yang teman satu lagi mana? Anu Bang, lagi ngambil stok. Nah, ngambil stok sepagi ini. Jadi di satu gerobak itu jam 10 aja udah habis. Jadi sistemnya dia refill gitu, refill. Jadi ada temannya yang menjadi kurir gitu, begitu ini stoknya udah menipis, dia akan lari ke depo pun ya, ngambil stok, taruh situ lagi. Begitu terus sampai sore, sampai malam lah, sampai sekitar jam 4-an gitu. Dan itu refill terus. Dan ketika sore sekitar jam 5 maghrib itu udah nggak ada, udah habis. Ini hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Seperti itu. Berarti target marketnya mereka tuh penumpang di Transjakarta ya? Yes, ya. Orang-orang yang Ada yang kemudian pagi-pagi berangkat Transjakarta. kerja gitu mungkin ya Pak ya? Ya, pagi berangkat kerja, terus dia mau ke kantor, mungkin datang jam 10 sambil nenteng kopi cepat gitu kan. Jadi kayak gitu. Iya, iya. Tapi Kalau ini di apa namanya, di rentang kurun waktu yang lagi hype ya. Sama seperti Pak Hari, saya juga nggak tahu apakah itu nanti di semester berikutnya akan tetap sama, ataukah di tahun depan akan tetap sama seperti itu, saya kurang tahu sih. Kan kita kadang terpesona dengan harga yang murah kan. Harga ya, yang murah, terus yang viral, terus orang yang ah, antri banyak gitu kan, yang bikin kita emosi kita teradu-adu nih. Pengen jajal gitu. Gitu sih. ini kan karena saya penasaran ya Pak ya. Akhirnya Hmm. saya coba cari tahu, tapi bukan yang di Trans nih, tapi yang kemarin yang ada di grup juga itu mereknya yang merah-merah itulah pokoknya. Saya Iya, iya, coba itu ya cari Pak ini di Hari itu. websitenya, iya, cari Heeh, di heeh. websitenya. Itu kan di situ sudah ada ininya mereka juga nih perhitungan kayak bahan bakunya. Jadi Mm-mm, kalau mm-mm, untuk saya lihat nih ya, kalau HPP-nya mm-mm. mereka jualan kan 8.000 satu cup nih. Nah, Iya. itu untuk HPP-nya aja itu 50%, berarti kan sekitar 4 ribuan. Marginnya itu 4 ribu Mm-mm. sendiri, itu memang bisa segitu gitu, Pak. Mungkin Pak Budi yang bisa jelasin kali. Kan Atau Pak Hari. iya, murah banget gitu, nggak sampai 5.000 HPP-nya gitu kan. Mereka jualan 8.000, tapi dengan HPP yang cuma 4.000 memang bisa memproduksi satu cup kopi gitu, Pak Bunuk. Sebelum Pak Bunuk jawab, Nah, mungkin beberapa bulan lalu saya pernah share ada satu perusahaan khusus yang menyuplai itu kan, yang pakai bubuk-bubuk itu loh. Masih ingat nggak Pak Bunuk? Saya pernah share kan, yang modalnya cuma 3.000, tapi bisa bikin satu cup. 3.000 benar 3.000. 3.000. Yang iya, yang kopinya itu dari dia perusahaan itu, apa namanya, perusahaan itu dia mengemas apa namanya, konsentrat kopi bubuk itu kecil-kecil gitu, mungkin sekitar 3 graman gitu, kayak kayak gula apa kayak gula pasir di apa namanya, di hotel-hotel itu ya, model kayak gitu. Nah Hmm, ini model gitu. Nah ini kreasi gula panas ya, ini ya betul yang di share Pak Bunuk ini. Nih oh iya. tuh. Nah, itu total modalnya segitu. Oh, Nah, saya nggak gitu. tahu nih kalau apakah yang di merek yang merah-merah itu apakah juga pakai ini, saya nggak tahu sih. Iya, kalau saya lihat Pak Bunuk aja jual konsentrat kopi aja tuh berapa berapa 300 mili aja harganya 80 ribuan ya Pak ya? Pak Bunuk masih di mute kayaknya. Oh. Ngejual kopi konsentrat itu Mm-mm. 70.000 250 mili.
Iya, 250 kan segitu ya Pak. Kalau Ya, misalnya dipakai untuk modal 1 cup aja itu udah 10.000 ya Pak ya? ya, karena kan gini Bu hitungannya ya. Hmm. Itu kan 250 ml itu kan terdiri dari sekitar 8 shot ya, 8 shot Hmm. espresso. Sementara modal HPP-nya espresso itu 1 shot 5.000. Hmm. Ya, kalau 5.000 kan sementara espresso itu saya jual di kedai atau di warung kan 10.000 ya, 10.000. Nah, masa ngapain saya ngejatuhin harga, mendingan kan lebih baik saya jual dalam bentuk jadi gitu loh. Jadi kopi susu gula Iya. aren yang bisa dijual 18.000 gitu loh. Makanya Mm-mm. sekarang saya membatasi diri hanya menjual kopi konsentrat ke orang yang udah dikenal, yang pelanggan gitu. Jadi nggak dibuka ke umum gitu loh. Karena rugi emang sebenarnya sih. Hmm. Iya, makanya dengan perbandingan yang brand kopi yang merah tadi itu kan kaget juga saya Pak. Berarti bisa bisa ngambil margin sekian dengan HPP yang sekian, berarti kan modalnya bagaimana bisa ngitung segitu gitu Pak. Berarti kan Ya, rasanya mungkin yang seperti tadi Pak Adi bilang ya, hanya gula gitu ya Pak, yang nggak ada kopinya ya berarti. ada kopinya. Kopinya ada Bu, cuman nggak ada susunya. Oh gitu. Ya, karena ini kalau dari hitungan mereka, dari share mereka itu susunya bukan susu fresh milk ya, susu UHT. Oh, UHT ya. Ya, tapi itu sebagian kecil ya. Jadi UHT-nya itu cuma 40 mili, sisanya adalah Evaporasi. SKM. Jadi SKM-nya diencerin, dikasih air lagi. Hmm. Gitu. Jadi susu kental manis diencerin, dibikin susu lagi, terus tambahin susu UHT gitu loh. Jadi ya susu evaporasi saya juga nggak percaya sih, karena susu evaporasi kan mahal. Iya, mahal. Iya, Ini Mahal, mahal. 20 mili cukup banyak juga ya banyak termasuknya. gitu kan. Kalau kita beli dulu Sama ini beli Mas, mungkin apa? belum dimasukin komponen itu cupnya belum tuh Mas. Kalau Oh cup Iya, tuh iya, mahal nggak Mas? Kemasan, iya. itu cupnya mungkin aja dan 1.000 Kemasan. masuk ke harganya. dan lain-lain kali Pak ya, cup. Oh iya, Tapi itu 300 tolong perak atus loh Pak. ya. 300 Iya. perak Pak. Saya nggak ngerti lah. Itu harganya 1.000 satu. Ya, cup dan sama dan es Oh, batu. dan sih? cup Es batu belum. iya Ya, betul. satu. Iya. Iya, makanya saya agak wondering ketika Terus kan saya itu penyusutan lihat di webnya. Penyusutan gerobak. betul, penyusutan itu kan baterai listrik itu kan Ya, mahal dan iya itu baterai mereka mahal. bukan litium. Jadi setahu saya mereka itu paling lama setahun harus ganti baterai karena baterainya tuh nggak tahan lama. Bukan Ya. baterai yang bagus gitu. Kalau yang di Salis yang saya pernah cek itu seperti itu. Jadi makanya too good to be true kalau mereka bisa untung dengan saya nggak tahu sih. Mungkin ya mereka punya perhitungan tersendiri sih. Seperti itu. Demikian. Ya, Mas Aris, Pak Rija mau ada yang di sharing atau ada yang mau ditanyain? Mas Aris gabung lagi. Pak Rija ini baru masuk. Ini bahas tentang apa Pak Bud? Bahas tentang ini Pak Tertinggal, Aris. Jadi tertinggal tadi. Bu Kasih nanyain tentang kopi gerobakan yang sekarang lagi marak, yang dijual mulai dari harga Oh, 8.000. Itu worth it nggak? Untung nggak gitu? Begitu Pak Aris. oh, baik Pak Budi ya. Kayak kopi Starling itu ya, kopi jago. Ya, betul. Hmm. Hmm. Iya, dan Dari itu kan sistemnya waralaba juga ya Pak ya. Makanya tadi saya tanyakan itu too good to be true atau tidak gitu. dari hasil proyeksinya tadi, apakah menguntungkan atau enggak? Yang Bu tadi Kasih di bisa di-share nggak? Karta pernah dapat proposalnya? Sudah ngambil proposalnya dari si janji tadi? Saya Pak. Tanda jiwa apa-apa tuh? Nah, udah ambil? Udah pernah? Oh, enggak, saya lihat di websitenya. Oh, tuh lihat di website. Ya. Baru lihat di website. Itu yang ini Pak, yang brandnya logonya merah itu loh Pak. Yang Ya, yang ada gambar punyanya cupnya, harganya 8.000. punyanya janji jiwa, bukan? Bukan yang satunya lagi. Aduh, namanya apa? Saya lupa. 1%. Kayaknya deh, yang itu deh. Itu kan di franchisein juga itu. Saya surfing ke websitenya. Nah, itu untuk biaya
franchise-nya itu kalau untuk yang goes sekitar 39 juta. Kalau untuk sales yang motor itu 50-an lah, 50-an juta sekian lah. Nah, Iya, cuman yang jadi 50 pertanyaan juta. Betul. iya, yang jadi pertanyaan itu tadi itu skemanya apakah sama seperti yang saya bermitra kemarin atau tidak gitu. Karena kan termasuk menggiurkan juga kan Pak kalau ngelihat dari websitenya mereka itu marginnya itu cukup ya kalau menurut saya 50% itu besar ya margin dari jualan 1 cup aja. Dan modalnya itu kecil banget kalau untuk HPP-nya maksudnya. HPP untuk jualan 1 cup itu kecil gitu. Barang yang didistribusikan apa bahan bakunya dari main utama warehouse-nya ke tempat kita itu apa enggak ini ya apa ada nyusut ya? Maksudnya gimana Pak? Kan ketika kita mau keliling gitu kan bahan bakunya dikirimin dari apa dari gudang utamanya kan ya? Maksudnya ada Ya. dapur senternya. Oh ya. Oh, anu Itu Pak, apa? bentuknya belum dimasukin es Pak. Oh, Paris belum beli berarti aku ya, belum pernah beli ya? aku pernah lihat yang jago ya, kopi jago Iya, itu kayak dia iya. udah Tapi di dalam apa di dalam udah cup di itu dalam, kayak iya. udah tersedia gitu. Iya, tapi belum ditaruh es. Jadi Oh, belum kalau taruh yang es. saya pernah beli itu jadi sudah di dalam plastik cup masing-masing menu ya, tapi udah di seal pakai plastik. Nah, ketika kita mau beli, sealnya itu dirobek, dimasukin es terus ditutup lagi gitu loh Pak modelnya. Iya sih Pak Budi, oke. Aku kira udah kayak udah langsung jadi gitu. Belum, belum. Masih harus diproses lagi gitu ya Pak. Jadi mereka itu gerobaknya itu isinya adalah cup-cup plastik yang sudah siap tapi masih di seal. Jadi ketika ada konsumen beli dikasih es batu. Jadi mereka ada tempat es batu sendiri gitu. Dari yang panas nggak ada, Pak. Dari yang panas nggak ada. Oh iya, Artinya es semua. Iya, semua gitu. betul. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin ini sudah jam 20.52. Kalau nggak ada yang mau share mungkin kita tutup. Mau foto bareng nggak, Drong? Drong? Oh, boleh. Boleh, Oh, boleh, boleh. boleh. Foto bareng deh sekali-sekali. Mungkin bisa dibuka kameranya. Mbak Ratih, Mbak Widya, Pak Hamdanus Lukman. Nah, iya, Mas Aris. Ya. Nah, Mas Hari. Rambutnya masih putih aja, Mas Hari. Oh, masih dong, Mas. Oke. Ya, Mbak Widya mungkin malu ya. Nggak apa-apa lah, udah pakai daster. Oke. Drong, seng print screen dirimu apa aku? Dirimu aja nggak apa-apa. Tapi cuma bentar. Oke. Ya udah. Oke. 1, 2, 3. Ntar saya cek dulu, takutnya nggak berhasil. Ya. Oke, udah. Udah. Sip. Sudah. Oke. Oke. Makasih banyak Iya. Bu Kasih ya. Sharingnya sungguh berharga. Iya Pak, terima Buat kasih saya juga sendiri Pak. ini pengalaman yang mahal ya. Saya udah pernah nyobain lamiannya Bu Kasih waktu di Tebet ya sama anak saya, itu tempatnya memang strategis, bagus itu ya, mahal lah. Saya tahu harga kontraknya. Jadi semoga pengalaman Bu Kasih ini bisa menjadi pelajaran berharga buat teman-teman yang lain. Jadi kebetulan ini Zoom meetingnya direkam, ada recordingnya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang nggak bisa hadir masih bisa menyaksikan Zoom meeting ini. Makasih Bu Kasih atas waktunya, atas sharingnya. Makasih Mas Aris, Mas Nugroho Hadi, Pak Hari, Mbak Rati yang sudah jauh-jauh join, tadinya mau tidur. Pak Hamdanus, Mbak Widya dari Sawangan Depok, Pak Rija dari Palembang. Sampai ketemu lagi di season sharing berikutnya. Nanti kita bahas tema-tema lain yang lebih menarik, yang berguna buat teman-teman yang lain.
Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Pak Budi, Makasih, Pak Makasih Pak. Adi, semuanya. makasih semuanya. Bapak dan Ibu. Ya, ya, makasih Pak Budi.